يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah sampai pada kaidah yang keempat. Apa inti kaidah yang keempat ini hendak Wahyu? Berhubungan dengan perbedaan antara musyrikin zaman dahulu dengan musyrikin sekarang. Bagaimana itu? Nah, bahwasanya musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya daripada musyrikin zaman awal. Nah, ini jelas. Baik, jadi itu inti dari kaidah yang keempat, di mana Syekh menyebutkan keparahan musyrikin zaman sekarang dibandingkan musyrikin terdahulu. Nah, satu hal, ya satu sisi saja. Apa itu yang disebutkan oleh Syekh Hendak Abdul Aziz? Taib, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu, ya, atau orang-orang musyrikin terdahulu mereka syiriknya hanya saat genting saja. Ketika senang, ketika lapang mereka kebalik. Nah, orang-orang musyrikin zaman dahulu, nah kesyirikannya ketika apa? Ketika lapang. Ketika genting mereka apa? Mengikhlaskan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala doanya. Adapun musyrikin zaman sekarang kesyirikannya di saat senang dan di saat susah, saat genting. Baik. Nah, ditambahkan kemarin 3 perbedaan lagi. Nah, yang memperbandingkan antara musyrikin al-walin dengan musyrikin apa? Yang sekarang. Apa itu? Indah kasya. Nah, santa, yaitu musyrikin mutaakhirin, mereka syiriknya pada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sedangkan musyrikin yang terdahulu mereka mayoritas syiriknya hanya pada uluhiyah. Nah, yang lainnya apa Ismail? Nah, musyrikin zaman sekarang syiriknya itu dengan berdoa pada orang-orang fajir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik dan seterusnya, tidak pilih-pilih. Sedangkan yang terdahulu, mereka kebanyakannya diarahkan doa-doa itu kepada orang-orang saleh, para anbiya, para malaikat. Kemudian yang keempat apa, Iqbal?
Nah, santa musyrikin mutaakhirin zaman sekarang selain syirik mereka juga menambahkan kekufuran yang lain, yaitu dengan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta nama-namanya. Sedangkan musyrikin yang awalin, yang terdahulu, mereka kebanyakannya menetapkan sebagian sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jelas. Ini diingat-ingat, ikhwan. Satu disebutkan oleh Syekh, 3 tambahan yang ditambahkan oleh pensyarah sehingga semuanya 4. Kita lanjutkan. Kemarin terakhir dipaparkan bahwasanya doa di dalam istilah syar'i terbagi menjadi berapa? Doa dalam istilah syar'i terbagi menjadi berapa, Abul Hasan? Terbagi jadi 2 apa itu? Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah ini baru kita ambil kemarin. Maksudnya apa? Nah, tentunya itu permohonan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala dengan amalan-amalan saleh. Baik. Jadi kalau demikian berarti semua ibadah adalah apa? Adalah doa ibadah, ya kan? Semua jenis peribadatan itu masuk dalam kategori doaul ibadah, karena terkandung di dalamnya harapan untuk mendapatkan pahala. Nah, sekarang kita masuk pada jenis doa yang kedua, yaitu wa amma du'aul mas'alah wa huwa du'aut talab. Adapun doa masalah yaitu doa yang berupa permintaan secara langsung dengan lisan-lisan kita. Fa huwa talabu ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'in aw kashfi dhurrin, yaitu permohonan apa-apa yang bermanfaat bagi orang yang berdoa berupa pendapatan kemanfaatan atau tersingkapnya kemandaratan. Wa talabil hajat, dan permintaan kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini inti dari doa masalah, yaitu intinya berarti apa? Doa yang berupa permintaan secara langsung dari seorang hamba untuk bisa mendapatkan kemanfaatan atau tersingkap dari kemandaratan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Qala wa du'aul mas'alati fihi tafsilun al-nahwi tali, dan doa masalah hukumnya, ikhwan, ada perincian padanya sebagai berikut. Yang pertama, idza kana du'aul mas'alati sadara min 'abdin limithlihi minal makhluqin wa huwa qadirun hayyun hadirun falaysa bisyirkin. Yang pertama, bila doa masalah ini sadara min 'abdin, yaitu muncul dari seorang hamba, limithlihi minal makhluqin, untuk yang semisal dia dari kalangan makhluk, dalam keadaan si makhluk yang dimintai ini mampu, hidup, dan hadir. Perhatikan ya, ini batasannya, kawan. Yang pertama apa? Doa masalah yang apabila doa ini, yaitu permintaan ini, maksudnya permintaan, karena doa masalah tadi apa? Permintaan kebutuhan, ya kan? Permintaan kebutuhan, permintaan yang bermanfaat bagi yang berdoa. Kalau doa masalah ini muncul dari seorang hamba kepada hamba yang lain, tapi apa? Yang dimintai ini mampu, hidup, dan hadir, maka bukan syirik. Taib kaqaulika isqini ma'an, seperti apa? Perkataanmu isqini ma'an, tuangkanlah kepadaku air. Minta untuk dituangkan air. Ini apa? Permintaan bukan? Permintaan, tapi pada orang yang mampu, hadir, dan hidup. Ini syaratnya. Nah, tapi kalau datang ke kuburan wali, kemudian ya wali tolong aku diberi air, minta ke kubur, jadinya syirik atau tidak? Hah? Syirik. Kenapa? Karena ditujukan kepada yang mati.
tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak hadir. Aw ya fulan a'tini ta'aman, atau mengatakan wahai fulan berikan kepadaku makanan. Ya, pada temannya kah atau kepada kakaknya kah? Nah, beri aku makanan. Ini kan permintaan. Kalau diarahkan kepada orang yang hidup, mampu dan hadir, maka apa? Hukumnya tidak syirik. Au nahu dzalik, atau yang semisal itu, fahadza la haraja fih, maka ini tidak mengapa. Tentunya dengan apa? Dengan batasan-batasan yang telah kita pelajari, ya kawan. Untuk seorang bolehnya meminta-minta apabila itu berupa harta dan seterusnya. Tapi apabila perkaranya adalah hal-hal yang sepele, yang biasa manusia ta'awun, saling memberi dan saling menerima tanpa ada minnah, itu tanpa ada perasaan itu dia telah hutang budi dan seterusnya, tidak mengapa. Misalnya kayak tadi, ambilkan air tolong. Nah, misalnya perkara yang remeh, ini tidak mengapa. Ya rahmatullah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billahi fa'idhu, wa man sa'ala billahi fa'atuh, wa man da'akum fa'ajibu, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang meminta perlindungan dengan nama Allah kepadamu, maka apa? Lindungilah dia. Misalnya seorang dikejar perampok, dia ketuk-ketuk rumah dari orang yang sudah dikenal, kemudian dengan nama Allah tolong melindungi aku. Nah, ya, maka diperintahkan untuk melindungi kalau memang dia mampu. Wa man sa'ala billahi fa'atu, siapa saja meminta ya kepadamu dengan nama Allah, itu maksudnya apa? Minta dengan nama Allah, dengan nama Allah tolong berikan aku ini dan itu. Nah, maka fa'atuh, berikan, ya berikan kepadanya sebagai bentuk pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Sebagai bentuk pertolongan kepada orang yang meminta tadi. Wa man da'akum fa'ajibu, dan siapa saja yang mengundang kalian maka jawablah undangannya. Dan siapa saja yang berbuat kebaikan kepada kalian maka fakafi'u, maka apa? Maka balaslah dengan kebaikan yang semisal. Karena mukafaah itu adalah usaha untuk membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang lain yang seimbang. Tapi fa in lam tajidu ma tukafi'una, apabila kalian tidak mampu untuk apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas kebaikan orang tersebut, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum, maka doakanlah kebaikan untuknya sampai engkau melihat bahwasanya engkau telah membalas kebaikan tersebut secara setimpal. Nah, ini adab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar yang disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i maupun Albani rahimahumallahu taala. Syahid dari hadis ini yaitu apa? Wa man sa'ala billahi fa'atu. Nah, kalau minta kepada sesuatu yang hidup, hadir dan mampu, maka apa? Bukan termasuk syirik. Nah, sesuatu yang diperbolehkan pada asalnya, pada hal-hal yang tadi dan pada hal-hal yang sepele. Adapun pada meminta harta manusia, maka telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya asalnya tidak diperbolehkan ketika orang tadi memiliki kemampuan. Orang yang meminta itu tidak diperbolehkan minta-minta kecuali dalam kondisi darurat. Yang kedua, an yad'u ad-da'i makhluqan wa yatluba minhu ma la yaqdiru alaihi illa Allah wahdah.
fahada musyrikun kafirun sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayyitan aw hadiran aw ghaiba. Yang kedua, nah, yang dimintai doa oleh orang yang berdoa tersebut adalah makhluk, dan dia meminta darinya perkara yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah semata. Nah, maka kondisi yang kedua ini hukumnya pelaku perbuatan tersebut musyrikun kafir, dia musyrik kafir. Sama saja apakah yang dimintai doa itu hidup atau mati, atau hadir atau gaib. Paham? Kenapa? Karena yang diminta perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah. Jadi inti yang kedua ini, apabila seorang berdoa meminta kepada makhluk, tapi pada perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah, hukumnya apa? Musyrik. Baik yang dimintai itu hidup atau mati. Terus datang ke kiainya, Pak Kiai, saya minta tolong, berikan ini dan itu, atau tolong turunkan hujan, tolong ini, minta tolong ini dan itu. Maka apa? Ini musyrik. Minta tolong agar apa? Agar bisa cepat punya keturunan dan seterusnya. Atau datang ke kuburan, ini jelas karena mati sudah. Jadi yang penting yang dimintai ini perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah, maka apabila diarahkan kepada selain Allah hukumnya musyrik. Kaman yaqul ya sayyidi fulan ishfi maridhi, seperti seorang yang mengatakan, wahai sayyid fulan, sembuhkanlah sakitku. Nah, sembuhkanlah sakitku, datang ke kuburan wali, minta demikian. Nah, rudda ghaibi, kembalikanlah orang yang hilang. Nah, atau kembalikanlah sesuatu yang hilang dariku. Atau madad, minta apa? Minta tambahan kekuatan atau tambahan bantuan. Ya, madad, atau juga minta apa? Diluaskan rezekinya. Ini maknanya umum, madad. Biasa, bahkan terkadang para penyembah kubur ini ya paling ya sayyidi, madad, seterusnya. Intinya apa? Tolong tambah keluasan rezeki, tolong tambah pertolonganmu dan seterusnya. Atau a'tini waladan, berikan kepadaku anak. Ya semua ikhwan kalau diarahkan kepada selain Allah, wa hadza kufrun akbar mukhrijun minal millah. Kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Qala Allah Ta'ala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menimpakan kepadamu kemadaratan, maka tidak akan ada yang mampu menyingkapnya kecuali Dia. Dan apabila Allah menimpakan kepadamu kebaikan, maka Dia adalah Zat yang Maha mampu atas segala sesuatu. Ini jelas. Tidak ada yang mampu menyingkap madarat kecuali Allah. Sebagaimana tidak akan mampu menimpakan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa yang lebih tersesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, sesuatu yang tidak mampu mengkabulkan permintaan orang yang meminta sampai hari kiamat, dalam keadaan yang dimintai tersebut lalai dari doa-doa orang yang meminta kepadanya. Tidak dengar bagaimana bisa memenuhi. Baik. Jadi dua perincian ini, ikhwan, secara mudahnya berarti apa? Hukum mengarahkan doa masalah kepada selain Allah. Itu intinya. Jadi hukum mengarahkan doa masalah kepada selain Allah ada dua kondisi. Yang pertama, apabila doa itu diarahkan kepada selain Allah dari kalangan makhluk, tapi pada hal-hal yang mampu untuk memenuhinya. Ya.
Maka disyaratkan yang diminta ini harus apa? Harus terpenuhi 3 hal apa itu? Hudzaifah. Mampu, hidup, dan hadir. Nah, disyaratkan ini harus terpenuhi tiga hal ini. Yang dimintai itu harus apa? Mampu, hidup, dan hadir. Nah, hukum yang seperti ini meminta pada seorang yang hidup, yang mampu, yang hadir pada hal-hal yang dimampui untuk diberikan oleh makhluk, maka hukumnya tidak masuk dalam derajat syirik. Kemudian yang kedua, meminta kepada makhluk tapi pada perkara-perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah. Hukumnya apa ini Muhammad? Hukumnya syirik. Baik yang dimintai hidup atau mati, baik yang dimintai hadir atau gaib, sama saja hukumnya syirik secara mutlak. Paham? Kemudian terakhir kesimpulannya, wa du'aul mas'alati mutadamminun li du'ail ibadah wa du'aul ibadati mustalzimun li du'ail mas'alah. Nah, untuk paragraf terakhir ini dijabarkan tentang apa? Ta'alluq, ya, atau ilaqah, hubungan antara doa masalah dan doa ibadah. Itu hubungannya apa? Kalau ditanya hubungan antara doa masalah dan doa ibadah itu bagaimana? Nah, jawabannya ini apa? Perhatikan, jangan sampai terbalik-balik. Wa du'aul mas'alati mutadamminun li du'ail ibadah. Doa masalah, doa yang berupa permintaan, terkandung di dalamnya doa ibadah. Paham? Karena ketika seorang meminta pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya terkandung dalamnya peribadatan, ya. Dan kalau doa itu sendiri adalah ibadah. Paham? Kemudian doaul ibadah mustalzimun li doail mas'alah. Dan doa ibadah yang berupa apa? Peribadatan yang dia lakukan, maka melazimkan doa masalah. Kenapa? Karena seorang kalau ibadahnya benar mesti terkandung di dalamnya apa? Mesti mengharuskan dia untuk memohon pada Allah. Ya, memohon pada Allah. Ya, maka doa oleh ibadah mustalzimun di doain masalah. Doa ibadah itu melazimkan untuk apa? Untuk adanya doa masalah, meminta pada Allah. Wa yuradu bid-du'ai fil Qur'ani du'aul ibadati taratan wa du'aul mas'alati taratan wa yuradu bihi taratan majmu'uhuma. Kemudian ya, dimaksudkan dengan doa di dalam Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan lafaz-lafaz doa di dalam Al-Qur'an, maka terkadang dimaksudkan adalah doa ibadah, dan terkadang dimaksudkan doa masalah, dan terkadang dimaksudkan kedua-duanya. Jadi harus jeli mana yang dimaksud dalam suatu ayat ketika menyebutkan doa, menyebutkan lafaz doa. Baik. Nah, dengan ini kita selesai dari 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, yang ditutup dengan pembahasan doa, yang tentunya ini adalah ibadah yang agung, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu itulah ibadah. Menunjukkan memang inti dari ibadah ya doa, yaitu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keridhaannya dan selamat dari azabnya. Baik, barakallahu fikum. Yang belum selesai hafalannya diselesaikan. Berarti untuk besok ya kawan, imtihan. Nah, qawaidul arba ini dari awal pembahasan. Baru berarti hari apa? Besok hari apa? Selasa. Nah, Rabu. Berarti Kamis mungkin kalau ini kita mulai masuk ke madkhal. Nah, Allah Ta'ala. Jadi zuhur insyaallah untuk pelajaran saraf madkhal ila ilmi saraf, meneruskan apa?
meneruskan pembahasan sharaf dasar yang lalu. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza.